Biopsikologi gangguan skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola berpikir, proses persepsi, afeksi, dan perilaku sosial. Skizofrenia dapat dikenali berdasarkan 4 ciri gejala utama. 1. Asosiasi, hubungan antara pikiran-pikiran menjadi terganggu atau biasa disebut dengan gangguan pikiran dan asosiasi longgar. 2. Afek, respon emosional menjadi datar atau tidak sesuai. 4. Ambivalensi, individu yang memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangan. 4. Autisme, penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang tidak terikat oleh prinsip-prinsip logis. Gejala skizofrenia pada umumnya berkembang pada masa remaja akhir atau dewasa awal, yaitu mulai dari usia 20 tahunan. Hingga saat ini, penyebab skizofrenia belum diketahui secara pasti. Beragam faktor seperti faktor genetik, ketahanan mental, kepribadian, dan faktor lingkungan diduga berperan memperparah banyaknya penderita skizofrenia di dunia. Gangguan skizofrenia terbagi atas 3 tipe, yakni skizofrenia disorganisasi, skizofrenia katatonik, dan skizofrenia paranoid. Tipe disorganisasi seringkali digambarkan dengan ciri-ciri perilaku yang kacau, pembicaraan yang tidak koheren, dan waham yang tidak terorganisasi dengan tema seksual atau religius. Tipe hebefrenik atau katatonik seringkali muncul dalam bentuk perlambatan aktivitas yang berkembang menjadi stupor bahkan fase agitasi. Tipe paranoid terlihat dengan sering munculnya halusinasi, auditoris, dan waham yang menyebabkan kegelisahan atau ketakutan. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang biopsikologi depresi dan mania. Nah, definisi Baik, saya akan menjelaskan tentang biopsikologi depresi dan mania atau biasa disebut dengan bipolar. Nah, definisi bipolar adalah jenis penyakit psikologi yang ditandai dengan perubahan perasaan atau mood yang sangat ekstrim. Nah, ada 2 fase ketergantungan, yaitu fase mania atau fase yang bahagia berlebihan, dan fase depresi yang sedihnya berlebihan. Adapun ciri-ciri gangguan bipolar atau depresi dan mania adalah sulitnya tidur atau insomnia, berbicara yang sangat cepat, penurunan dan penambahan berat badan, sulitnya konsentrasi, hilang nafsu dan makan yang berlebihan, gembira yang berlebihan, dan lain sebagainya. Faktor penyebab gangguannya bipolar adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini merupakan faktor yang sangat yang mempunyai peran yang sangat besar apabila kedua orang tuanya memiliki gangguan bipolar ini, maka beresiko ke anak sekitar 50-70%. Nah, sedangkan hanya salah satu kedua orang tuanya, maka anak beresiko pengidap bipolar sekitar 15-30%. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yaitu tentang trauma masa lalu. Apabila pada masa lalunya terjadi kekerasan yang dialami pada saat anak-anak, baik verbal maupun yang nyata, dapat meninggalkan bekas trauma yang sangat dalam bagi beberapa orang hingga terbawa remaja sampai dewasa.
Yang C, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan, misalnya kesehatan, relasi sosial, ujian, karir, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Kecemasan bermanfaat bila hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler atau motivasi untuk belajar menjelang ujian. Ciri-ciri kecemasan: yang pertama, kegelisahan; yang kedua, tangan atau anggota tubuh bergetar; yang ketiga, sulit berbicara; yang keempat, jantung berdebar keras; yang kelima, wajah terasa memerah. Tipe-tipe gangguan kecemasan. Yang pertama, gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang yang tidak terduga. Serangan panik melibatkan reaksi kecemasan intens yang disertai dengan sistem-sistem fisik. Yang kedua, gangguan cemas menyeluruh. Gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Yang ketiga, gangguan obsesif kompulsif. Pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang berada di luar kemampuan seorang untuk mengendalikannya. Yang keempat, gangguan fobia. Rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang tidak sebanding dengan ancaman. Orang dengan gangguan tidak kehilangan kontak dan realitas. Mereka biasanya tahu bahwa kelakuan mereka itu berlebihan dan tidak pada tempatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai biopsikologi ketergantungan atau kecanduan pornografi. Apa sih yang dimaksud dengan kecanduan pornografi? Jadi, kecanduan pornografi adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa menahan diri terhadap segala sesuatu yang bermuatan pornografi, sekalipun telah berdampak buruk pada kehidupannya. Penyebab kecanduan pornografi ini terjadi karena masalah kesehatan mental seperti kayak stres, gangguan kecemasan, depresi, pelarian, tekanan psikologis yang dirasakan, juga masalah dalam hubungan kita sama orang lain juga bisa, atau pelampiasan akan ketidakpuasan ketika kita melakukan hubungan seksual. Di sini juga ada jenis kecanduan. Jadi jenis kecanduan itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, kecanduan yang menggunakan elemen kimia. Yang kedua, kecanduan yang tidak menggunakan elemen kimia. Kecanduan yang menggunakan elemen kimia biasa disebut dengan substance, dan kecanduan yang tidak menggunakan elemen kimia disebut dengan non-substance. Contoh di sini, kecanduan yang menggunakan elemen kimia adalah kita minum minuman narkoba atau morfin atau marijuana, gorila atau sabu-sabu. Itu kita termasuk golongan substance karena di dalamnya terdapat unsur elemen kimia. Kalau kecanduan pornografi sendiri itu termasuk golongan yang kedua, yang non substance, karena ya di situ tidak terdapat elemen kimianya. Tanda-tanda kecanduan pornografi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini ada 4 tanda-tanda kecanduan pornografi. Yang pertama, tidak bisa mengendalikan keinginan untuk melihat tontonan yang berbau pornografi. Jadi ketika diri kita rasanya pengen lihat tontonan kayak pornografi kayak gitu, berarti itu termasuk kayak kita udah kecanduan pornografi gitu. Terus yang kedua di sini, meluangkan dan merencanakan waktu untuk menonton video pornografi atau melihat konten-konten sejenis. Hampir sama ya kayak sebelumnya, cuman di sini kayak kita belum melakukan, kayak punya niatan aku nanti nonton video ini, kayak nonton video pornografi. Itu juga sudah menjadi ciri-ciri kita sudah kecanduan pornografi. Dan yang ketiga adalah selalu memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi pada waktu luang. Jadi semisal kita kayak banyak waktu luang atau ada waktu luang gitu, terus kita itu memikirkan hal-hal kayak gitu, kayak pornografi kayak gitu, itu juga sudah termasuk
kecanduan pornografi. Jadi hati-hati kalau kita banyak waktu luang atau ada waktu luang terus kita sering memikirkan hal kayak gitu, hal pornografi, itu kita sudah tergolongkan kayak kecanduan pornografi gitu. Jadi hati-hati ya. Yang keempat adalah waktu yang dihabiskan untuk hal berbau pornografi lebih banyak dibandingkan hobi atau aktivitas lain. Jadi semisal kita sering melakukan kegiatan kayak apa yang kita sukai atau aktivitas yang biasa kita lakukan, itu waktunya lebih sedikit daripada kita melihat atau menonton pornografi, berarti kita sudah termasuk ke dalam kecanduan pornografi itu. Jadi ketika kita banyak waktu luang atau apa, lebih baik kita kayak melakukan aktivitas lain daripada untuk pengalian dari pemikiran pornografi itu atau melihat tontonan kayak gitu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang biopsikologi ketergantungan obat atau kecanduan obat. Nah, pecandu narkoba pada dasarnya adalah individu yang ketergantungan suatu obat atau zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, baik secara fisik maupun psikologis. Seseorang yang mengalami ketergantungan biasanya memiliki dorongan untuk terus-menerus memakai zat-zat tersebut. Ketergantungan dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik. Suatu keadaan yang ditandai oleh gangguan jasmaniah yang hebat apabila pemberian obat dihentikan. Nah, yang kedua yaitu tentang psikis, keadaan di mana obat menimbulkan perasaan puas dan nikmat, mendorong seseorang untuk terus-menerus sehingga memperoleh kesenangan atau kepuasan yang terus-menerus. Faktor penyebab ketergantungan adalah ada dua, yaitu individu dan faktor lingkungan. Nah, yang individu alasannya adalah keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berpikir sadar apakah akibat untuk kedepannya. Yang kedua yaitu mengikuti tren atau gaya, terus yang ketiga yaitu keinginan untuk diterima seseorang atau sekelompok. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang pertama yaitu tentang keluarga. Biasanya hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi antar orang tua dan anak yang kurang. Ada juga karakteristik penggunaan atau pecandu obat terlarang. Secara psikologi, karakteristiknya adalah paranoid atau ketakutan dan merasa selalu ada yang mengejar. Terus yang kedua yaitu mudah terganggu. Yang ketiga menghindari pembicaraannya panjang. Yang keempat selalu meminta kebebasannya lebih. Terus untuk yang sosial dan lingkungan yaitu menghabiskan banyak tiduran di rumah, di kamar sendiri, terus berani berbuat kekerasan, terus sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia perbuat. Nah, untuk yang kesehatan dan secara fisik yaitu karakteristiknya suhu badan tidak beraturan, sering sesak nafas, sering kejang-kejang, mata memerah, dan wajah pucat tanpa sebab.